Bu, kalau misalnya asam lambung boleh makan cabai nggak sih? Boleh. Masa? Ya makannya kan nggak sekilo. Iya, Bu. Nggak cuman Kalau makan sekilo itu bukan asam lambung lagi, Bu. buat Itu udah basa-basi. diopnam. Tapi balik lagi gini, gimana reaksi tubuh kita. Kalau cuma makan segini aja terus kita sakit perut, jangan dipaksa. Badan kita jangan ditantang. Iya, iya, Ya, iya. dia udah kasih jawaban sendiri. Jadi begitu misalnya makan dikit terus tiba-tiba perut kita rasanya begah, Begah, jangan, Stop. stop, bener. berarti badan kita nggak terima. Kuncinya self-conscious kali, Bu ya? Ya betul. Ya, kenalilah kelemahan kita. Karena kelemahan orang beda-beda. Nah itu makanya kalau kita makan tuh harus dirasain dulu, jangan terus kita ngomong sama orang lain gitu kan. Iya, iya, Jadi iya. kita nggak tahu reaksi, kita nggak komunikasi sama makanan itu. Dan sama tubuh kita. Oh, Jadi nice, kita memang nice. kita harus komunikasi dengan makanan yang kita makan tuh. Jadi begitu dia masuk, dia tuh udah komunikasi sama kita dengan bahasa kimia. Nah itu kita ngerasain kok nggak enak ya badannya. Ya udah stop. Oke, Bu, dari yang saya lihat dan juga saya pelajarin dari Ibu dari kita ngobrol ya, ada satu sebenarnya silver linings dari pola hidup sehat. Sebenarnya pola hidup sehat itu rata-rata memang harus memakai bahan-bahan yang bagus, itu udah pasti. Kemudian bahan-bahan yang organik. Ya bagus tuh dalam artian organik, fresh ya. Dan juga sebenarnya ada satu ingredients nih Bu dari antara semua yang ada di setiap kata-kata Ibu, yaitu olive oil. Nah olive oil itu kan tadi kan Bu Ana udah bilang olive oil itu sangat baik ya untuk kesehatan. Sekarang apa baiknya olive oil, Bu, bagi mereka yang belum mengerti olive oil? Apa baiknya olive oil bagi kesehatan tubuh? Pertama kan olive oil itu termasuk jenis lemak yang lemak sehat karena dia Ini berarti lemak tidak jenuh? lemak tidak jenuhnya lebih tinggi. Oke. Ya, jadi dia aman buat yang punya masalah diabetes, masalah jantung terutama kan. Nah, yang sering terjadi itu kan yang membuat pembuluh darah kita yang ke jantung itu tersumbat itu karena lemak trans. Lemak trans, itu yang lemak jahat. jenuh? Enggak. Jadi dia Bukan ya? bukan lemak jenuhnya. Jadi si lemak itu ketika dipanasin terus gitu kan, dia akan terbentuk lemak trans. Jadi yang jahat sekali itu adalah lemak trans. Lebih jahat dibanding jenuh? Gitu. Itu lemak trans? Lemak trans itu yang terbentuk. Jadi makanya kita juga harus bijaksana juga memakai minyak ini. Memang ini minyak ini sehat kalau kita pakai dalam bentuk aslinya. Ya, dalam bentuk aslinya? Jangan dipanasin dalam suhu yang terlalu tinggi. Oke. Sayang gitu karena manfaat dia banyak. Oh, Gitu oke. kan, terus kita bukan berarti dia akan membentuk lemak yang jahat juga ya? Kalau dipanasin terlalu tinggi? Terlalu tinggi ya, terus menerus dipakai terus goreng, selesai diangkat, pakai lagi goreng. Nah Oh, itu bisa juga. rusak. Olive oil juga bisa Rusak mempunyai lemak yang jahat juga. Bu, olive oil kan ada banyak macam, banyak jenis lah saya katakan. Satu, olive oil yang biasa lah ya. Kedua, olive oil extra virgin. Bedanya apa di antara dua ini? Bedanya kalau extra virgin itu kan diperas langsung. Ini extra virgin ya Bu, Ibu pegang Olive ya? oil itu kan buah ya. Iya. Buah sebetulnya dia bukan seperti kacang gitu kan. Itu kan juga dibikin minyak ya. Iya. Kelapa itu juga minyak. jagung. Kelapa itu masuk jenis kacang loh. Kelapa masuk jenis kacang? Kacang besar, coconut. Oke. Bukan buah, Bu? Bukan. Berarti kita harusnya bilang Ini mau beli buah. apa? Kalau ini buah, Mau jadi beli kacang kelapa, kacang kelapa. bukan buah kelapa. Jadi buah, jadi kita sebagai kalau dia sendiri dipakai begini aja atau dipakai tidak menggunakan panas yang terus-terusan gitu. Ini manfaatnya banyak sekali. Tadi dia tadi ada lemak tak jenuh. Jadi masuk lemak sehat. Kemudian antioksidannya juga banyak. Tinggi. Terus ada vitamin E-nya juga banyak. Oke. Terus ada vitamin K-nya juga. Vitamin K itu untuk ini nyembuhin luka ya. Oke. Kalau kita harus punya di dalam badan kita. Terus ya pokoknya banyak lah. Bedanya, jadi extra virgin olive oil untuk apa dan tidak non extra virgin olive oil untuk apa? Itu tadi. Ya. Kalau extra virgin itu dia diperas dari buahnya yang pertama. Oh, jadi biang-biang yang paling fresh nih Bu. Pertama kali Tidak dapat tuh. menggunakan suhu tinggi diperasnya. Itu dapat yang duluan tuh. Oke. Terus kan masih ada tuh si bekas buahnya yang habis Diperas diperas lagi. dipanasin dulu. Oh, dipanasin dulu. Peras baru keluar yang kuning.
Nah, kita sekarang pakai Vela olive oil. Olive oil dari Vela Goods Indonesia ini hanya mengeluarkan yang extra virgin dan semuanya organik. Dan semuanya organik, extra virgin. Jadi mereka memang yang top quality-nya, Bu. Nah, pertanyaan saya, banyak nggak sih, Bu, olive oil palsu di pasaran? Banyak, banyak banget. Cara bedanya gimana? Banyak baunya ya. Ini kan olive oil yang sudah dipastikan asli. Baunya tuh fresh. Baunya fresh. Ya kan? Bau fresh kayak gimana? Ya gini. Tuh kan kadang-kadang baunya suka nyengat, agak nyengat, bukan tengik ya, nyengat, Iya. keras. Nah, itu kalau saya baca-baca sih mungkin karena nih pertama-tama kan orang melihat dulu kan populer orang-orang Mediterranean tuh sehat, panjang umur. Karena Iya. apa mereka makan ini? Betul. Ya kan mereka pohon zaitun ada di mana-mana. Yes. Gitu ya, betul. gantung-gantung. Kadang-kadang saya Iya, pernah ngelewatin mudah ya. kebun zaitun tuh gantung-gantung di depan muka, tinggal Iya, dipetik ya. tinggal dipetik, betul. Gitu. Jadi ya mereka tentunya mereka menggunakan Bahan-bahan minyak yang ada di pertama. sekitar ya, betul. Minyak pertama mereka nggak pakai. Nah, kemudian setelah tren bahwa ini minyak sehat viral kemana-mana ke seluruh dunia, kemudian orang kan mulai ini deh, biasalah kalau orang udah mulai bikinlah Ikut-ikutan. palsunya. Oh, bikinlah palsunya. Dan palsu Gitu. itu ada di pasaran, Bu? Banyak. Enggak, maksudnya di supermarket. Iya. Ah, yang benar, Bu. Dicampur. Serem dong saya. Either itu dicampur minyak, jadi mungkin sekian persen minyak olive oil, sekian persen minyak lain. Iya. Atau kadang-kadang memang murni minyak lain, tapi dikasih pewarna klorofil yang khusus buat makanan Iya. dari klorofil, sama aroma olive oil. Oh, jadi gitu. Nah, kalau wangi ya aroma pertama. Wangi fresh tuh wangi seperti minyak lah ya. Wangi seperti minyak pada umumnya. Kayak ini loh, benar-benar kayak kamu habis metik daun gitu ya. Nah, baunya kayak gini nih. Oh, oke. Jadi ini wangi aromanya. Dan aromanya sama yang tiruan beda banget, Bu. Beda. Yang tiruan ada wangi apanya? Wangi Agak ya, baunya tuh agak nyengat kalau menurut saya sih. Oke, agak nyengat. Ini wangi fresh. Oke, warnanya, Kan? Bu, sekarang warnanya. Baunya nggak nyengat. Ini kelihatan nggak di gini? Warna ini warnanya hijau. Di sini. Ini warna, kehijauan. ini warna Nah, kehijauan. ini perasaan pertama. Kalau yang kita lihat kuning terang, Ya. itu yang tadi udah perasaan berikutnya. Oke, berarti hijau lebih baik dibanding warna kuning. Nah, Vela olive oil ini warnanya seperti ini dan dia sekarang memakai botol-botol ini yang mempunyai infuse, Bu. Jadi ada pilihan, flavornya ya. Ada flavornya, ada rosemary. Ini Wah, banyak enak sekali. nih, bisa bikin buat kue nih. Thyme, betul. Ada juga chili, ada juga lemon, garlic, dan juga oregano. Tapi warnanya tidak berubah ya, Bu. Walaupun sudah di-infuse dengan apa namanya, dengan berbagai bahan ya, bahan-bahan alami yang ada. Ini agak berubah, ternyata ada cabainya. Karena cabenya, betul. Seru Jadi juga, bukan Bu. karena dia kok ada yang coklat ya. Ya, benar. Terus ada yang nanya kenapa coklat, karena Iya. ada cabenya. Cabenya, oke. Nah, sekarang Enak nih kayaknya. apa? Enak nih kelihatannya, Boleh. udah mikirin mau masak apa. Iya, Bu, olive oil itu bagusnya dipakai untuk masak apa aja sih? Selain kita, Ibu mau makan nggak sekalian ini? Boleh. Ya, mau yang mana? Yang ujung atau yang Kalau tengah? saya sih seringnya ya memang Ibu yang mana? tengah. Tengah sini, lebih empuk ya, Bu. Iya. Yang keras-keras buat saya aja. Ya. Oke. Nah, sini. Jadi Dengan untuk roti, Bu. masak. Nah, dengan roti dulu ya nih. dicocol ke roti, dicampur ke salad itu udah enak banget. Terus pakai Mesti pakai balsamic nggak? Enggak, saya sih. Langsung Kalau aja gini? saya boleh aja, cuman kalau saya biasanya saya kasih ya kecemplung deh. Kalau saya kasih lemon sedikit, gitu, terus kasih madu sedikit. Kalau mau agak manis. Madu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Madu Hanukkah atau madu yang lokal-lokal? Saya biasanya yang raw. Raw, oke. Seperti ini, terus dimakan. Hah? Enak kan? Enak. Ini mesti dipanggang sih. Ini gigi saya copot nih makannya. Keras. Kemarin- Ternyata ini keras banget. Kemarin saya bikin cake. Ovennya nyala nggak nih? Nggak. Ya, Bu. Belum baru dipasang. Iya. Apa, Bu? Kemarin saya bikin cake pakai ini, pakai yang itu, Oh, yang mana? Yang ini? yang besar. Bu. Nah, ini saya juga mau nanya. Semua bilang enak. Oh, pasti. Ibu, saya mau nanya. Ini kan Ibu tadi bilang warnanya hijau. Yang bagus. Tapi kan ada juga Vela olive oil
Memakai botol yang tertutup nih. Nah, ini manfaatnya apa Bu dari botol tertutup ini? Jadi lebih bisa disimpan lebih lama karena Menahan panas. nggak cahaya. Cahaya nggak boleh kena cahaya. Berarti kalau olive oil itu, kita juga penyimpanannya harus kita pikirkan juga. Harus di ruangan yang nggak Sejuk. terlalu panas, terus jangan langsung kena sinar. Iya, room temperatur ya Bu. Room temperatur cukup. Oke. Dan ini juga Velia Gus Indonesia membuat packaging seperti ini dengan maksud untuk menahan panas ya Bu ya, agar tidak langsung tersengat dari sinar matahari. Oke. Terus Velia selain olive oil, selain dikonsumsi langsung dari makanan-makanan seperti ini, pasta juga bisa. Pasta Bakmi bisa nggak Bu? bisa aja sebenarnya. Bisa aja ya sebenarnya. Pakai Bisa itu aja. chili oil itu. Enak juga tuh. Saya kepikiran. Lalu untuk ingredients apa lagi? Kalau pakai ini mungkin enak karena tadi saya bilang baunya nggak kenceng, nggak nyengat gitu loh. Jadi dia nggak ngerubah aroma. Misalnya bakmi biasanya pakai minyak. Lard. Lah, bener. Lu ketawa. Oke, maaf Bu, saya koreksi. Bakmi pakai minyak. Pokoknya gitu deh. Kan beda rasanya sama minyaknya. Saya salah ngomong ya? Ya udah. Nah, kalau ini maksudnya nggak terlalu mengubah apa Tekstur. baunya, rasa. Rasanya, oke. Ibu pakai olive oil untuk masak apa aja? Baking juga ya? Bakingnya saya Apa? bikin kue, bikin cake, terus bikin. Tapi kebanyakan sih saya pakai buat numis atau salad. Sayang kalau kan mahal, Saya mau nanya tapi lagi ngunyah. makanya Alat nggak jadi Bu. makan. Iya. Maaf ya. Makanya ini bukan makanan kita, udah kita mestinya cocoknya singkong ya. Cocok olive oil ya. Cocok. Bener. Oh, belum Saya coba, siapa tahu enak. Enak sih pakai apa aja Bu? Nah tuh kan. Di olive oil. Kita pernah ngobrol Bu. Jadi mau olive oil, mau apa, kalau cara makannya salah tetap aja bisa sakit Ya kan? iyalah, makan apa juga. Iya, cara makan yang benar gimana? Kita minum obat juga nggak akan sembuh kalau kita juga terus pola makannya begitu terus. Ya sekarang gini, pola makannya sudah kita perbaiki. Ingredientsnya kita sudah pakai olive oil, terutama dari Velia Gus Indonesia yang sudah terjamin. Lalu cara makannya Bu, bagaimana cara makannya tadi Ibu bilang? Makan tuh harus ritual, itu cara makannya gimana? Ya makan harus tenang, jangan banyak ngobrol gitu kan. Maksudnya kalau ya ngomong boleh sih ngomong diam sama sekali juga kan nggak lucu gitu. Tapi jangan ya, seperti misalnya sambil ngunyah tuh sambil ngomong gitu. Terus utamakan juga makanan tuh yang sealami mungkin ya. Gunakan bahan-bahan tuh yang sealami mungkin, jangan banyak yang diproses. Seperti makanan kalengan, makanan instan gitu. Nah kayak minyak-minyak juga memang paling bagus yang pakai tipe Extra virgin, extra virgin karena itu selalu perasaan pertama. Berarti ada lagi kan yang virgin ya Bu? Ini udah extra virgin, berarti di atasnya dari virgin gitu kan? Ibu pernah bilang cara makan itu adalah paling baik dikunyah berapa kali gitu Ibu kalau tidak salah? Makanan 33 kali. 33 kali kunyah. Tapi itu kan mungkin perumpamaan, tapi maksudnya lebih ke makan tuh yang dikunyah selama mungkin sampai kerasa halus baru kita telan. Gitu. Kenapa? Saya makan daging 250 gram. Dengan cara saya kunyah atau tidak saya kunyah secara lama, kan tetap yang masuk ke tubuh saya kan 250 gram. Betul. Nah, apa yang membedakan? Iya, di proses gini. pengunyah itu. Proses pencernaan daging daging itu adalah mulainya di lambung. Mulai di lambung, bukan di mulut. Tapi kenapa mulut mesti dikunyah, digigit, dihancurin sama gigi? Karena di lambung kan nggak ada gigi. Iya. Nah, tapi kan nggak perlu lama-lama banget. Ya selama mungkin aja gitu, tapi maksudnya jangan gede-gede gitu karena nanti ada setelah masuk ke lambung itu proses pemotongannya tuh, pemotongan makanan itu udah chemical gitu, yang masih mechanical di mulut kan dengan gigi, terus nanti mulai chemical tuh kimiawi itu di perut di dalam lambung, mulai dipecah-pecah itu. Kalau bentuknya terlalu kasar, ibaratnya kayak kamu tahu pabrik radio nggak sih atau pabrik elektronik kan kayak ban berjalan. Betul. Skrup 1, skrup 2 kan ya, skrup 3, terus misalnya skrup 1, yang di skrup 2 tidur orangnya, ya kan? Lewat. Nah, udah jadi sampai rumah kita ambrol. Betul. Nah kayak gitu. Jadi di badan kita juga makanan kita tuh ada prosesnya.
di bagian ini dipecah jadi sekian, di bagian ini dipecah jadi sekian, itu Yeah. molekulnya ya. Terus sampai dia membentuk molekul yang paling halus yang bisa diserap oleh usus besar kita. Oke. Di usus besar diserap, terus semua molekul yang udah halus masuk ke pembuluh darah dan diedarin. Oke, saya paham kalau makanan-makanan yang agak keras gitu ya. Tapi apakah kalau makan nasi, Sama. makan Bubur. bubur, minum Sama. sup, makan sup, emang mesti seperti itu juga prosesnya? Sama, mesti pelan-pelan. Dirasain waktu masuk sini, jangan glek gitu juga, jangan gitu. Kalau bubur gimana? Pelan-pelan. Bubur juga dikunyah, tetap ada gerakan mengunyah. Oke. Karena karbohidrat itu pertamanya dicerna di mulut. Oh, dengan Di enzim rongga yang mulut, ada. enzim yang ada di ludah mulut gitu. Oke. Dia keluar bersama ludah kita. Jadi makin kerasa kan kalau kita ngunyahnya makin lama, makanan makin basah kan? Betul. Nah, itu karena ludah kita berproduksi terus, dia membawa enzim, kemudian dia bentuk jadi kayak bola, namanya bolus gitu kan, terus baru ditelen. Nah, di bawah tuh badan kita lebih mudah dia memecah-mecahnya. Oke. Kalau udah dihancurkan oleh enzim yang di sini. Oke, itu manfaatnya Bu ya. Berarti enzim di dalam rongga mulut memecah ya dari nutrisi yang dibutuhkan. Menjadi misalnya tadinya dipotong seper-8 misalnya Iya, kan, iya. di bawah jadi 1/32, bisa jadi lebih kecil lagi. Terus Berarti kerja lambung tidak seberat kalau kita tidak mengunyahnya cukup bukan, baik gitu. kadang-kadang mungkin bukan soal berat enggaknya, tapi terus di lambung, enzim yang di lambung bilang ini apa ini yang masuk, nggak kenal gitu. Walaupun alami bahannya. Oke. Walaupun dia kan cuma lihat bentuk secara kimianya. Iya. Apaan nih nggak kenal gitu kan, langsung dianggap seperti penyakit. Itu yang kemudian termasuk menimbulkan asam lambung dari sana. Oke, Ibu pernah nggak, ini sharing aja sih Bu, Ibu pernah tidak mengobati penyakit dengan terapi olive oil? Pernah, Penyakit sering. apa? Paling sering itu penyakit liver, batu empedu. Batu empedu, dengan cara? Caranya minum olive oil setengah gelas. Setengah gelas, bener. Bener Bu, Nah, setengah gelas. setengah gelas, terus dicampur sama lemon atau jeruk nipis, tapi saya lebih suka lemon sih, lebih lunak ya rasanya. Iya. Lemonnya juga kurang lebih setengah gelas, kemudian diaduk, terus minum pelan-pelan. Oh, gitu. Kalau tahan minum sekaligus, kalau nggak tahan ya sedikit, tiap 15 menit telan-telan menjelang malam ya. Kemudian kita tidur, lakukan itu seminggu sekali kali. Jadi dia menghancurkan melarutkan batu empedu. Oh ya? Oh, tanpa medikasi? Tanpa. Tapi saya Hebat dong. nggak Tanpa mau klaim ya. Iya. Maksudnya tetap harus di bawah pengawasan ahli kalau mau Betul. melakukan ini. Ya. Tapi saya sudah coba ke beberapa orang dan semua berhasil. Ya. Gitu. Batu-batu yang lain Jadi bisa? berarti itu juga membantu liver juga, meringankan liver. Iya. Karena semua sisa metabolisme dari liver kan dibuangnya kan lewat empedu. Jadi kalau empedu kita bagus, sehat, liver juga terbantu. Pengeluaran racun dari liver juga lancar. Oh, oke. Dan sah-sah saja kan Bu? Saya juga dianjurkan untuk meminum olive oil ini adalah pagi hari, 1 sendok makan sebelum kita minum atau kita makan. Itu kan saya punya penyakit atau saya tidak punya penyakit kan? Boleh. Itu adalah gaya hidup yang baik kan? Gunanya apa? Ya itu tadi kan dari kandungan-kandungannya tadi, antioksidannya, lemak sehatnya gitu. Oke. Tapi terus gini, kita minum ini kan juga ada batasannya kan, nggak boleh sampai misalnya Sebotol 1 gelas sehari. gitu. Kecuali untuk terapi Iya, ya. mabok, Bu. Untuk terapi kan setengah gelas. Tapi kalau untuk minum kan cuma 1 sendok Iya. makan, 2 sendok makan sehari. Iya. Terus habis gitu kita makan, sesudah itu kita makannya sembarangan, ya percuma. Ini benar. Gitu kan. Benar. Tetap pola makannya dijaga supaya kita juga manfaatnya dari minyak ini kita dapet gitu. Betul. Berarti olive oil ini tidak cukup ya Bu ya? Jangan dijadikan sebagai obat. Jangan ada orang, oh ini bisa nyembuhin, kata Bu Andang bisa buat nyembuhin liver, dia makan tiap hari makan ini terus nggak makan yang lain gitu ya, nggak bener juga. Nggak bisa gitu. juga, benar. Keseimbangan Bu. Iya. Keseimbangan itu penting. Oke. Nah, ini juga bagus buat, tadi kan saya bilang ada vitamin E-nya kan, Iya. itu bagus buat kulit, itu udah resepnya orang dulu-dulu. Kalau gitu bisa saya peperkan dong. Saya paparkan di Kamu wajah. buat apa? Biar kulit saya mulus kayak Ibu. Saya udah tua. Enggak, kenceng lah Bu. Iya, bagus buat kulit itu. Itu kan orang dulu kan suka pakai olive oil buat Di sini, di buat, wajah. di wajah itu betul itu.
kalau mau bisa dibuktiin tuh dalam waktu cepet. Setelah mukanya dibersihin, terus diuapin sama air panas kita uapin. Biar pori-pori Di kebuka. ember aja gitu kan, nah, biar pori-porinya kebuka, terus kita kasih minyak olive oil sedikit, Dimasukin terus gitu. tidur, lihat besoknya. Itu langsung kenyal kulitnya. Butuh night cream lagi nggak? Enggak. Oh gitu? Wah, hebat dong kalau gitu Lebih olive oil murah. ini. Oh ya? Kalau itu jadi lebih murah daripada beli night cream Bener, yang jutaan. bermerek-merek ya kan? Iya, ini juga nggak, ini ratusan ribu masih. Oh gitu. Kalau ada juga Bu yang iseng nanya ke saya, kemarin saya buka pertanyaan, rambut rontok bisa nggak sih Bu dipeperin di sini? Mungkin ya tadi untuk menjaga keasaman kulit ya, jadi dia tapi nggak menumbuhkan rambut saya belum tahu ya, cuman untuk mencegah ya, rambut untuk rontok. perawatan ya bisa. Betul. Kalau menumbuhkan rambut, Kalau kita udah mulai gejala, misalnya rambutnya suka kulit kepala gatal-gatal, kering, itu kan iya. karena mungkin terlalu banyak kita terlalu sering pakai hairspray, betul, wax, gel, ya. segala macam itu kan bikin apalagi kalau kita nggak cuci rambut tiap hari, itu kan jadi Iya, kotor, betul. kulit kepalanya nggak nafas gitu, Yes. jadi kering. Ya. Nah gitu, ini boleh dikasih, Oke. tapi harus cuci dulu kepalanya. Iya, jangan cuci pakai ini Bu ya. Sayang. Cuci dulu pakai shampoo baru dikasih sedikit. Benar. Ada lagi tidak Bu aplikasi topikal ya yang dia oleskan di kulit yang Kulit bisa? iya. Kulit untuk apa? Kulit kering. Kulit buat menjaga menjaga kelembapan kulit. Tangan kan kita sekarang terbiasa dengan hand sanitizer, dengan disinfektan, itu pasti kering. Kering. Jadi kita Boleh kayak pakai hand cream ini, gitu. Saya kalau habis masak misalnya terus megang ketumpahan, saya nggak cuci, saya langsung taruh sini. Iya, langsung olesin sana. Enggak. Ibu pernah ya ketipu olive oil yang palsu di pasaran? Bentar ya. Alat ya Bu ya? Nggak apa-apa, itu berarti bagus Bu, tanpa pemrosesan yang berbahaya. Karena sekarang kan banyak yang dibikin kenyal, dibikin pengawet, berarti ini adalah bahan-bahan yang bagus. Ini roti asli juga nih. Ini roti asli. Saya tuh bingung loh Bu, banyak yang cerita kepada saya juga, mereka mau spend untuk olive oil mau, tapi mereka mau pastikan bahwa ini olive oil ini adalah olive oil yang asli, bukan olive oil yang palsu gitu. Ya. Jadi ya itu karena tadi dianggap populer, ini minyak sehat, bisa mengurangi penyakit ini dan penyakit itu, terus orang-orang jadi ya mungkin terutama dari area Mediterania kan, sehat-sehat, panjang umur gitu. Langsung kalau pengusaha itu kan selalu mencari peluang, wah ini duit nih gitu kan. Tapi kan kalau semuanya dia mau bikin kayak begini kan dia mungkin semuanya serba bermutu, semua serba kualitas kan pasti mahal. Betul. Ya. Jadi kan mereka tentunya mau cari market yang gede. Jadi caranya gimana ya? Begitu deh. Jadinya harus bikin tiruan. Tiruan itu dalam artian dicampurkah atau memang pure itu bukan olive oil tapi dilabelin olive oil? Ada yang sebagian minyak olive oil tapi mungkin bukan virgin, bukan extra virgin. Kemudian dicampur jenis minyak lain, biasanya minyak kedelai atau minyak canola. Ya, minyak bisa canola. Campur itu, atau ada juga benar-benar murni bukan olive oil sama sekali, tidak mengandung olive oil sama tapi sekali. labelnya olive oil. Kemudian dikasih baunya seperti olive oil, Ya. kemudian dikasih aroma kayak olive oil, terus sama pewarna, pakai klorofil, jadi agak hijau-hijau itu kan, mirip kayak yang extra virgin. Oke. Gitu, jadi dulu juga karena saya nggak ngerti ya saya beli ya pokoknya yang namanya nama-nama Itali kita pikir asli kan. Belum tentu ya Bu ya. Belum tentu ternyata. Wow, berarti tiruan ini impor Bu, barang impor. Impor juga. Oh ya, berbahaya ya kalau gitu ya. Saya nggak tahu di sini udah ada yang bikin belum ya, kayaknya dari mana buahnya kan. Bener, nggak tumbuh bener sini. masih sulit. Masih impor, terus semua nama-namanya pakai nama-nama Itali. Jadi ya saya beli aja dulu gitu. Nah setelah saya pakai ini ya saya baru tahu memang kalau yang asli itu, jadi ngerti lah sekarang gitu ya kalau cari dari baunya juga udah beda. Oke, Velia olive oil ini selain juga dipastikan asli, tapi juga organik. Bu. Betul, extra virgin organic olive oil. Memang apa sih bedanya kalau tanpa organik? Di pasaran itu yang tidak organik banyak. Biasanya pohonnya itu dibiarkan tumbuh begitu aja alami. Tanpa pestisida. Nggak pakai pestisida, nggak disemprot-semprot, nggak ada kimianya. Iya, tentu hasilnya pasti lebih bagus. Tapi secara kandungan nutrisi dan vitaminnya jauh tidak Bu? Oh jauh. Jauh ya? Jauh. Jadi organik. Jadi kalau udah
lihat dari tanahnya aja deh. Kalau tanahnya juga udah pakai pupuknya yang nggak Betul. apa yang kimia, itu aja udah nilai gizi dari si tanahnya aja udah berkurang. Yes. Kan itu kan tanaman kan ngambil makanannya dari tanah. Ya. Kemudian proses penyemprotan itu juga makin ngurangin kualitas gizinya. Jadi memang kenapa mahal? Penyimpanannya menanamnya, penyimpanannya tuh rumit gitu, mesti hati-hati nggak karena mudah. salah-salah berjamur gitu kan. Betul, betul. Dan juga yang pasti supply tidak banyak, Bu. Iya. Karena alami-alami gitu kan pasti tidak mengejar mass market untuk menduplikasi Pasti, pohon, tanah. Dan juga supply-nya Karena ya itu repot dikit. kalau mau bikin banyak juga kan Nggak mungkin. kayak gini, buahnya aja dipilih. Iya. Dari sekian yang panen tuh dipilih, Dipilih manual. dipilih ya? mana yang bagus gitu. Itu kan aja udah biaya biaya sebenarnya ya. tuh, Betul. Kemudian Oke. simpannya juga mungkin harus hati-hati karena kalau yang dia mau industri besar pasti disemprot sama anti jamur. Betul, betul. Gitu kan namanya juga tumbuh-tumbuhan kalau udah dipetik udah itu kan mudah Iya. berjamur. Nah ini dipastikan organik, bener ya Bu ya? Iya. Berarti sebenarnya mungkin customer mengeluarkan biaya lebih itu ada maksudnya gitu kan, bukan hanya sekedar brand. Tapi kalau ditanya worth it nggak Bu, beli olive oil organik dan extra virgin, khususnya Velegus Indonesia? Sekarang gini, kalau memang kita mau ngomong harga, mahal memang. Ya harus diakui. Tinggi lah Bu, lebih tinggi. Iya. Mahal kan relatif. Ya, kita kalau pakai yang tiruan tadi, saya nggak berani bilang palsu. Kalau pakai tiruan tadi kan ada zat-zat yang lain yang kimia segala macam yang berbahaya untuk kesehatan. Sama aja nanti. Kita pilih mana, masuk rumah sakit apa enggak gitu, hanya karena Beda berapa puluh ribu. beda harga. Ya beda lah, misalnya bedanya 100.000 aja gitu. Tapi kalau ke rumah sakit bisa jutaan kan? Benar, benar. Gitu. Jadi kita harus mikir jangka panjang gitu loh. Memang ya gitu deh, kalau makanan organik pasti mahal. Iya. Lebih mahal gitu, tapi kita pikirin jangka panjangnya. Nanti kalau udah urusannya bolak-balik rumah sakit, ongkosnya Lebih mahal. daripada yang ada di botol ini. Betul. Kalau bicara organik Bu, perlu tidak seluruh makanan kita dalam keseharian tuh harus organik semua? Kalau bisa, kalau memungkinkan. Kalau kantongnya kuat. Ya kalau nggak kuat nanam sendiri. Iya benar ya. Sekarang kan lagi zaman Sekarang juga. lagi tren loh. Iya. Itu anak-anaknya teman-temannya anak saya juga nanam di halamannya rumahnya seuprit, bisa nanam nanti kirim. Betul. Kirim itu ya daun-daun selada gede-gede, wah hebat deh. Iya. Ya, itu manfaat pandemi sebenarnya Bu ya. Kita jadi berdaya sebenarnya di rumah kita Saya bisa. saya pernah punya pengalaman, kebetulan lagi bepergian di area Mediterranean gitu, salah satu supir tuh bilang saya tuh lebih suka makanan lokal. Saya bilang saya nggak mau ke restoran, kalau hotel lah udah umum lah di mana-mana ya. Saya mau makanan lokal yang misalnya yang di pelosok-pelosok gitu daerah. Bener. Oh dia bilang ini, terus udah dia ajak saya ke satu restoran yang di pelosok-pelosok. Memang enak kalau makan, karena benar-benar pakai makanan rumahan di Itali. Oke. Kemudian satu hari dia nawarin, mau makan di rumah saya nggak, nanti saya masak. Ya mau, saya bilang gitu. Rumahnya kecil banget, halamannya juga cuma sepetak. Tapi dia nanam selada, lucu gitu kecil-kecil. Iya. Dalam hati saya sebenarnya kita bisa ya, nggak usah ngada-ngada gitu loh. Betul, Ini betul. beli ini mahal, ya nanam aja gitu yang bisa ditanam. Iya. Sebenarnya bisa kalau mau. Kecil-kecil aja dia pakai pot-pot, terus ada di pojok-pojok tuh selada, tomat. Terus kalau tidak punya tanah kan bisa pakai hidroponik. Sekarang ada Atau juga. pot. Atau pot. Iya, jadi kita bisa cari-cari akal lah Bu. Apa yang tidak bisa dibeli secara organik, kita tanam secara organik. Tapi kalau misalnya beli kan tidak mungkin kita proses olive oil kan Bu. Enggak. Cari buahnya juga di mana gitu kan. Belilah aja, nggak usah pusing. Oke Bu Andang, saya belajar banyak dari Bu Andang hari ini. Terima kasih Bu seluruh ilmunya. Sama-sama, semoga bermanfaat. Semoga juga bermanfaat bagi Velia People. Juga kita harapkan agar sebenarnya dari konten ini kita ingin mengedukasi Bu ya. Jangan mudah dibodohi oleh market juga. Dan juga bagaimana cara pintar untuk hidup sehat dengan cara yang efisien. Tidak semuanya itu dapat dibeli juga tidak perlu dibeli dengan harga yang mahal. Jadi Bu, ada tidak pesan terakhir lah bagi Velia People di sini? Apa guidance yang mungkin Bu Andang bisa berikan untuk mencegah penyakit, terutama penyakit-penyakit anak muda sekarang, asam lambung atau apapun itulah untuk hidup sehat? Ya, nomor satu ya tentu pilih makanan itu yang sealami mungkin, yang nggak diproses. Jadi nggak usah mikirin ikut diet ini, diet itu. Kalau buat saya sih yang paling penting adalah seimbang.
cukup protein, cukup karbo, cukup lemak sehat ya. Kemudian buah, sayur itu harus ada dalam sehari itu harus dipenuhin gitu ya. Jenisnya apa itu pilihan. Berarti jangan ikut tren. Jangan ikut tren, nggak ada gunanya. Oke. Itu maksudnya ya kecuali tadi kalau ada yang memang ada kaitannya dengan kesehatan harus diikutin, ada diet tertentu, misalnya rendah apa tadi karbo misalnya gitu. Oke, tapi itu jangan nggak boleh terus-terusan. Begitu badan kita balance ya kita makan yang balance aja gitu ya. Jangan siksa badan kelamaan. Terus makan juga harus bahagia, harus Bagus, menikmati. Bu. Makan tuh tidak hanya harus enak tapi harus bahagia. Benar. Harus itu saya suka ya. Bersyukur dengan makanannya ya. Iya, bagus. Terus tadi apa makan teratur ya, terus pilih makanan yang sealami mungkin gitu kan. Jangan banyak diproses. Apalagi ya, ya tadi jangan ikut-ikut diet yang lagi tren dengan membabi buta gitu loh. Iya. Ya, sebaiknya konsultasi ke ahlinya, apakah ini cocok buat saya, karena setiap orang berbeda. Betul. Usia, ya, terus kemudian gaya hidup, lain-lain, terus secara genetik juga kita beda-beda. Yes. Bahkan saudara sekandung aja juga itu bisa beda gitu loh kebutuhannya, keperluannya. Jadi kita harus customize sendiri, harus cari apa kelemahan kita, apa kebutuhan kita itu baru bisa diterapkan gitu. Setuju banget Bu, terima kasih. Ibu nggak mau bawa pulang nih Velia ininya? Pingin. Kalau mau beli di mana nih? Kalau mau beli, ini soalnya produk baru loh Bu. Saya mau ngundang teman-teman saya minggu depan, saya mau bikin masakan pakai ini. Jadi saya naksir udah ada rosemary-nya, jadi gak usah beli rosemary lagi. Iya, ada rosemary, ada oregano, ada garlic. Kalau beli kan satu kotak. Iya. Saya pakai cuma sedikit. Oh, jadi lebih efisien, iya, betul. Oke, berarti cocok banget ya. Kalau saya beli yang polos-polos aja Bu. Untuk nyampur sendiri boleh-boleh Iya, aja. nyampur Ini sendiri. praktis. Ini ada yang lemon nih. Ini bisa buat salad nih. Tadi kan saya kalau bikin itu buat pakai empedu. Oh bisa jadi nih. langsung aja Bu di sini. Bener kan ya? Bisa. Bisa kan? Mungkin bisa. Iya. Dicoba aja. Oke. Terus ada apa lagi nih? Garlic. Garlic ini juga oke nih buat salad. Iya. Enak semua nih kayaknya. Chili Bu. Chili. Tanggung 2. Ya, Ini bisa buat lagi. buat ini tadi bakmi. Iya. Kamu mau bikin bakmi goreng kan? Bener. Oh iya ya. Enak nih. Iya boleh. Ini enak loh cabenya. Iya benar. Dry pepper. Dry chili, sorry. Dry kok chili pepper? ya. Bener, chili pepper. Chili pepper. Iya. Yang itu. Bener flakes. kepikiran. Saya mau beli yang chili pepper. Ini oregano tuh semuanya. Oregano, oke. Kalau tidak Bisa semua kalau tidak mau dipakai. yang di-infuse juga ada yang extra virgin olive oil. Oh, satu lagi Bu, ini yang botolnya bagus banget. Ini biasa saya suka untuk gift juga. Ini istilahnya Finest. ini apa kuturnya ya. Kutur. Kalau baju tuh kutur. Iya bener, ini kuturnya nih Bu. Iya, ini kuturnya. Ini penampilannya aja beda. Betul. Jadi ini Bu, info yang saya baca Bu dari Velagus Indonesia. Jadi ini mempunyai tingkat acidity yang lebih rendah. Lebih rendah. Dibanding Oke. yang ini, betul. Walaupun Jadi memang lebih bagus buat lambung kita kalau. lebih bagus buat lambung kita. Sebenarnya ini udah sangat bagus untuk Ini lebih dikonsumsi. bagus lagi. Ini lebih bagus lagi dan ini cocok untuk gift Bu. Jadi kalau Ibu Andang nanti mau kirimin saya boleh Bu yang ini aja. Ya boleh. Oke. Jadi Velia People kalau mau cari tahu informasi di sini aja di Instagram Velagus Indonesia, banyak sekali pilihannya. Jadi bijaklah dalam memilih barang-barang yang Anda konsumsi. Jangan jadikan harga sebagai salah satu faktor atau satu-satu faktor dalam memilih barang-barang yang penting untuk kesehatan Anda. Oke, terima kasih Bu Andang. Sama. Sampai ketemu lagi.